teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya sudah bersama dengan sosok yang lengkap. Ketua DPP PDI Perjuangan, anggota Komisi 2 DPR RI, kemudian juga Gubernur DKI Jakarta 2017, Jarod Saiful Hidayat. Pak Jarod, sehat selalu? Alhamdulillah, sehat. Tetap semangat, masih keliling-keliling tapi tetap jaga protokol kesehatan, Pak Jarod. Harus disiplin. Iya. Saya ingin bicara soal PDI Perjuangan sampai saat ini masih beranggapan bahwa tidak perlu kok ada Pilkada 2022 dan 2023. Betul demikian? Betul. Yang tidak sepakat itu sepengetahuan saya PKB. Itu jelas sikapnya. P3. Nah. Kemudian PAN. Gerindra itu saya lihat arahnya juga nggak setuju. 2022. Jadi semua nanti dikumpulkan 2024. Pemilu nasional dan pilkada. Ya. Ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang mana pada saat itu sudah dipikirkan skenario untuk pilkada serentak. Skenario ini dilakukan ya sebelum ada pandemi COVID. Dengan adanya pandemi COVID ini, maka skenario ini menjadi sangat relevan supaya kita semua ya energi kita ini difokuskan untuk mengatasi pandemi COVID. Yang kita juga belum tahu kapan berakhirnya. Meskipun Pilkada 2020 kemarin tetap dilaksanakan. Bersyukur kemudian sukses, jalan lancar, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin tanya, kalau saat semua dikumpulkan di tahun 2024, kita punya pengalaman 2019 misalnya, 894, hampir 1.000 orang petugas KPPS yang kemudian meninggal karena kelelahan. Ini baru kemudian satu titik, hanya pemilu, pilpres, dan pileg yang kemudian dijadikan satu. Nanti kalau dijadikan satu dengan pilkada, walaupun ada jeda bulan, saya nggak kebayang tuh Pak Jarod. Itu konteksnya agak berbeda. Kita punya waktu sekitar 4 tahun untuk memperbaiki sistem. Oleh karena itu difikirkan keserentakan ini. Bisa keserentakan ini dimulai dengan melakukan pilihan legislatif terlebih dahulu. Baru setelah itu, berapa bulan kemudian pemilihan presiden atau eksekutif. Dan baru setelah itu pemilihan kepala daerah. Kalau desain ini bisa berjalan, maka kita prediksikan pilkada itu tetap dilakukan pada bulan Desember tahun 2024. Meskipun juga ada spekulasi bahwa pemilu 2022 dan 2003 dihapuskan karena bukan hanya soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tapi ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kemudian tidak dikehendaki oleh PDI Perjuangan untuk maju pada Pilpres 2024. Karena ketika 2023 nanti Pak Ganjar misalnya habis masa jabatan, akan kehilangan panggung. Dan ketika nanti 2024 ada Pilpres, maka ya panggungnya sudah hilang. Oh, itu kan spekulasi-spekulasi yang sebetulnya tidak perlu kita pikirkan sekarang ya. Semuanya punya kesempatan. Tidak benar itu? Saya pikir tidak benar, ya tidak benar. Saya pikir tidak benar. Semuanya masih punya kemungkinan ya. 2024 silakan ya. Tetapi sekali lagi khusus untuk pilkada, kita fokus kalau sebaiknya 2024 daripada mengambil resiko yang sangat besar kalau tetap dipaksain 2022. Tidak kemudian memikirkan misalnya Pak Ganjar misalnya dalam beberapa survei menempati posisi teratas dalam survei Pilpres. Nanti kalau kehilangan panggung kan PDIP juga yang kemudian jatuh. Sekali lagi partai tidak berpikir kita tidak berpikir yang sifatnya pragmatis. Ya. Dan kemudian ambisinya kepada kekuasaan. Tidak semata-mata itu. Kita semata-mata untuk bagaimana bangsa ini sekarang fokus mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Ya. Sedangkan 2024 biarkan itu proses berjalan secara alami. Ya, semuanya mempunyai kesempatan. Dan kita juga memonitor kok. Survei itu, Aiman, itu sifatnya sangat dinamis. Dia tidak bisa jadikan patokan. Dia hanya bisa memberikan peta. Dan petanya bisa berubah. Dan meskipun sepanjang tahun petanya tidak terlalu banyak berubah. Betul. Termasuk juga misalnya kalau seandainya ada Pilkada 2022 misalnya di DKI Jakarta nanti, PDI Perjuangan sudah mempersiapkan Ibu Risma untuk menantang Anies Baswedan misalnya. Benarkah itu? Kemudian sengaja ditaruh kemudian di Kementerian Sosial dan kemudian beberapa kali viral terkait dengan gelandangan dan pemulung di Jakarta. Nanti ada yang jemput, Bapak saya cari ke rumah. Ya Pak ya? Ya Bapak nggak kehujanan, sudah bisa makan. Ya. Ya Pak? Iya. Ya sudah ikut saya ya Pak. Nanti saya cari ke balai ya.
Kita tidak mempersiapkan 2022. Sama sekali? Tidak. Kita mempersiapkan untuk 2024. Jadi Bu Risma tidak akan disiapkan untuk tidak akan disiapkan 2024 ketika itu ada misalnya? Tidak. Jadi kita tidak berpikir untuk misalnya ngelus-ngelus jago. Baik untuk Jakarta, untuk Jawa Timur, untuk Jawa Barat, termasuk untuk Sumatera Utara. Ya kan? Nah, termasuk Sumatera Utara. Tidak. Kita berpikirnya adalah keselamatan bangsa ini jauh lebih penting. Meskipun nanti ini bicara soal keselamatan juga, saya nggak tahu kemudian ketika dipaksakan nanti semuanya akan berada di tahun 2024, bisa jadi keselamatan juga akan terancam. Karena terlalu lelah, bebannya terlalu tinggi, belum lagi bicara soal keamanan. Bukan. Bebannya terlalu tinggi kalau itu dilaksanakan di dalam satu waktu, 1 bulan. Ini kan masih jauh, ya, masih jauh. Apalagi kita juga harus mengevaluasi sistem, ya, sistem pemilu kita, ya, sistemnya. Kita berpikir ke depan itu harusnya sudah bisa dirancang, ya, sistem menggunakan elektronik, ya, e-voting misalnya, ya, itu lebih memudahkan. E-voting elektronik, tidakkah kemudian terlalu instan? Bahkan Amerika Serikat saja pada pemilunya ya, kemarin dia hybrid, tapi dia juga melakukan seperti itu, betul, e-voting, tapi juga sistem manual, ya. Kita bisa campur lah gitu ya. Kalaupun itu susah, minimal kita bisa mengembangkan accounting, penghitungan dengan elektronik, ya. Yang susah waktu itu kan penghitungannya, ya, yang memakan waktu itu, ya. Tapi ketika nanti dipisah antara pileg dengan pilpres, itu tidak seperti sekarang bebannya, tidak seperti kemarin. Mudah-mudahan ya dengan pemisahan ini maka akan memudahkan di dalam pemilihan, memudahkan di dalam penghitungan, memudahkan di dalam rekapitulasi suara. Oke. Jadi sampai detik ini pilkada PDI Perjuangan tidak sama sekali setuju untuk ada 2022 dan 2023. Ya. Kembali ke undang-undang yang sudah ada, tidak perlu diubah. Ya. 2016 sudah ditetapkan undang-undang ini. Dan undang-undang ini kan belum dilaksanakan, Aiman. Belum dilaksanakan kok dievaluasi, kan lucu. Nah, kan gitu kan. Maka daripada itu, ya, teman-teman yang punya energi, ambisi yang berlebih-lebihan secara kelompok individual, tolonglah diturunkan. Diturunkan supaya kita fokus bersama-sama, ya, memerangi pandemi COVID ini dan memulihkan ekonomi rakyat. Amin. Bagi PDI Perjuangan yang difikirkan adalah masa depan bangsa negara ini, bukan kepentingan sesaat, apalagi kepentingan elektoral yang menyangkut dengan kekuasaan. 2022 ya ada pilkada DKI kalau normal, ya. 2023 ya ada. Tapi karena kita konsisten untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 ini, maka kita harusnya, ya, tetap fokus 2024. Kita laksanakan dulu, ya. Baik. Pak Jarod Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta 2017, anggota Komisi 2 DPR RI, dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Jarod telah memberikan informasi di program Aiman. Proses pemilu, pileg, pilpresnya masih berlangsung, lagi panas penghitungan dan lain sebagainya. Proses pilkadanya lagi mulai nih. Ini ketemu. Ya, betul. Kalau seandainya pekerjaannya banyak, tapi orangnya banyak yang mengerjakan, kan nggak masalah. Apa yang dikhawatirkan? Bahaya apa yang terjadi nanti? Kita akan potensial menghadapi kekacauan elektoral. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif